Saya dari tahun 98. Ternyata pentingnya, mengatur keuangan pribadi, bagaimana mengalokasikannya untuk masa depan seperti apa, itu banyak orang belum tahu sama sekali. Penghasilan yang kalian dapatkan dari perusahaan itu cukup loh. Wow. Jangan minta ada gaji lagi ya. Untuk kamu sukses dan terlihat sukses, kamu tidak harus membeli banyak barang. Yang kita butuhkan sebetulnya tempat tinggal, rumah milik sendiri itu sebetulnya keinginan. Ahli di bidang perencanaan keuangan dan menjadi penulis dengan gaya bahasa yang sangat mudah dipahami. Beliau juga memberikan seminar, pelatihan, serta memberikan edukasi keuangan yang banyak dinanti oleh halayak. Kini telah hadir di Hidden Masters, Safir Senduk. More than just a hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Safir Senduk. Thank you. Halo Mas Safir, apa kabar? Kabar luar biasa. Oke, terima kasih banyak sudah boleh main nih ke rumahnya Yes. di Hidden Masters. Selamat datang. Iya, dan Mas Safir, kita udah tahu nih lagi on the rise banget nih ya sebagai seorang CFP. Banyak diundang ya di acara di mana-mana kayaknya akhir-akhir ini. Katanya begitu. Oke, kesibukan akhir-akhir ini jadi apa nih? Banyak seminar atau banyak mengajar gitu? Iya, biasanya kalau perencana keuangan itu pekerjaannya ada 3 sih. Jadi pertama adalah kasih konsultasi one on one, itu yang pertama. Jadi ada konsultasi itu biasanya kliennya perorangan atau suami istri atau keluarga gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ngisi di media. Jadi seperti sekarang itu saya mengisi di channel Mirai Aset Sekuritas. Kemudian yang ketiga itu juga ngasih seminar dan pelatihan. Oke, jadi banyak ya, nggak Ya. cuma ngatur-ngaturin keuangan orang ya? Betul. Oke, so far udah berapa lama nih sebagai perencana keuangan? Waduh, itu pertanyaan yang bagus banget. Saya dari tahun 98 sebetulnya. 98, heeh. Wow, berarti udah 26 tahun ya Mas ya? 26 tahun, Oke. sepertinya seperti itu, 26 tahun. 26 tahun ngurusin keuangan orang, pusing nggak sih Mas? Ini menarik sebetulnya, kenapa? Karena gini, karena, banyak orang mengira keuangan itu sifatnya itu statik ya, jadi ya 1 tambah 1 sama dengan 2, dan benar 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi ternyata setiap orang tuh punya karakter yang berbeda-beda, sehingga kadang-kadang ada hal-hal yang memang bisa dilakukan pada orang ini, tapi tidak bisa dilakukan pada orang yang lain. Sehingga disitulah dinamisnya, enaknya bahwa saran tertentu jalan untuk orang yang satu, tapi saran yang sama belum tentu jalan untuk orang yang lain. Itu dinamisnya seperti itu. Oke, case by case per Betul, klien ya. betul. Oke, dari tahun 1998, emang zaman itu udah marak ya perencana keuangan nih? Atau sekarang hebohnya disebut dengan financial planner gitu Mas? Sebetulnya waktu itu sertifikasi saja belum ada. Sertifikasi itu baru tahun 2003, 2004 saya kalau nggak salah seperti itu ya. Tapi itu masih belum ada sama sekali. Tapi saya ingat banget media massa waktu itu, dulu internet masih sedikit-sedikit ya, dan orang itu sumber informasinya masih banyak vertikal. Jadi kalau orang yang mendapat informasi, mereka harus datang ke pebisnis media. Jadi mereka harus baca koran, mereka harus baca tablet, which is cetak gitu ya. Nah ini anak-anak Gen Z sekarang kalau mendengar kata koran itu ada sesuatu kertas dibuka itu ada beritanya gitu. Jadi ada koran, ada tabloid, ada majalah, dan TV. Dan saya ingat sekali ada satu tabloid yang menjadi acuan banyak orang kalau mereka ingin belajar tentang finance. Dan waktu itu bahkan tabloid itu sendiri paling-paling topik tentang personal finance yang diangkat paling hanya deposito. Punya uang buka deposito di mana ya? Seperti itu saja. Tidak ada pembahasan lebih dalam lagi. Dan waktu itu topik personal finance sama sekali belum populer, bahkan orang banyak nanya, emang penting? Oh ternyata pentingnya mengatur keuangan pribadi, bagaimana mengalokasikannya untuk masa depan seperti apa, itu banyak orang belum tahu sama sekali. Oke, dan pada akhirnya memilih itu kenapa? Ini menarik karena waktu itu papa saya, ayah saya waktu itu kerja di bank ya. Dia kerja cukup lama di sebuah bank BUMN di Indonesia, dan waktu itu saya melihat kerjanya dia adalah kerja keuangan ya. Dan saya melihat kok kayaknya kerja keuangan itu asik banget ya. Cuma masalahnya adalah kalau kerja di bank itu semuanya sudah ada aturannya, udah ada sistemnya. Jadi kalau misalnya saya kerja di bank, nanti saya akan mengikuti sistem yang sama seperti itu. Tapi kalau saya menjadi financial planner, ibaratnya saya menjadi psikolog tentang keuangan, ini yang bikin saya jadi tertarik. Oke, jadi lebih tertarik pada dinamisnya juga ya? Lebih tertarik pada dinamisnya karena kalau menjadi psikolog tentang keuangan, saya bisa menerapkan saran yang berbeda untuk 2 orang yang berbeda, dan saran yang sama tidak bisa diterapkan untuk 2 orang yang berbeda. Oke, nah 26 tahun menjalani pekerjaan sebagai perencana keuangan. Ada nggak sih masalah-masalah yang itu berbeda gitu dari tiap tahun ke tahun, Mas? Iya. Yang pertama itu adalah masalah-masalah yang pertama adalah banyak orang merasa bahwa tahun-tahun itu ya, sumber penghasilan satu-satunya dan sumber penghasilan yang terbaik adalah menjadi karyawan.
Itu tahun-tahun 98, tahun 2000 awal, banyak orang merasa bahwa penghasilan terbaik adalah penghasilan sebagai seorang karyawan. Nah, itu kan kalau pada masa itu. Iya, Sekarang permasalahannya banyaknya apa sih Mas Safir? jadi sekarang tuh permasalahannya adalah banyak orang itu yang kepingin, terutama mereka yang baru-baru lulus Hmm. kuliah segala macam, apa yang bisa kita lakukan supaya mendapatkan penghasilan dengan cepat? Ah, Instan adalah kata kuncinya. Bagaimana cara supaya bisa cepat dapat penghasilan? Bagaimana cara supaya bisa cepat kaya? Seperti itu. Bagaimana cara supaya saya cepat punya simpanan yang lebih banyak? Dan lain sebagainya. Ini yang sering jadi isu saat-saat ini. Seperti sekarang tuh seperti itu. oke. Selain itu ada lagi nggak Mas? Yang menarik adalah anak-anak zaman sekarang itu punya banyak kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dari berbagai profesi-profesi yang zaman tahun 90-an, 2000-an mungkin nggak kepikiran gitu ya. Seperti misalnya, apa namanya, konsultan sosial media. Wah, waktu itu kita mana kepikir ada profesi seperti itu ya. Kemudian adalah konsultan-konsultan yang berhubungan dengan IT, sekarang dengan perkembangan teknologi udah makin banyak pilihannya. Jadi isunya adalah kadang-kadang pertanyaannya adalah profesi mana yang sebaiknya saya pilih ya, yang memang berpengaruh kepada penghasilan saya, yang saya bisa dapat penghasilan besar dari profesi seperti apa aja nih di zaman-zaman sekarang gitu. Kemudian juga masalah lain atau isu lain juga pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa berinvestasi dengan penghasilan yang baru sedikit. Hmm. Ini banyak juga ditanyakan, dan yang sekarang yang juga menarik itu juga banyak ditanyakan adalah tentang utang atau pinjaman gitu ya. Dan sekarang pinjaman itu keluar dengan berbagai macam cara ya. Dulu orang datang ke bank, tapi sekarang online pun juga orang bisa dapatkan. Itu isu-isu utama yang sering didapatkan. Mas Safir, Iya, pernah mengalami krisis keuangan nggak nih? Glenda, aku manusia biasa, pasti ada yang namanya krisis seperti itu, ada-ada aja ya. Jadi yang pertama itu adalah dari soal penghasilan ya, yang kedua dari soal pengelolaan itu sendiri. Jadi kalau soal penghasilan itu biasa ada yang namanya naik turun ya. Jadi industri perencana keuangan itu adalah juga sebuah industri di mana tentu industri itu ada naik turun ya. Kadang ada permintaan yang tinggi, ada permintaan rendah, dan itu sangat bergantung, sangat efeknya kepada penghasilan yang kita dapatkan gitu. Jadi dan biasanya pernah ada masa-masa di mana permintaannya lagi turun sekali, itu ada. Itu yang pertama, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kadang-kadang adalah kita hidup tidak sendiri, ada orang di sekitar kita ya. Jadi kadang sebelum saya menikah atau sudah saya menikah, kadang ada orang di sekitar kita yang kadang-kadang juga secara finansial mungkin bergantung sama kita. Itu ada, seperti itu ya. Itu ada. Dan kadang-kadang mungkin ada hal-hal di masa lalu yang harus kita bayar. Jadi itu juga masalah-masalah juga yang mungkin harus diselesaikan seperti itu. Atau kadang yang juga saya ketemu juga adalah kadang-kadang saya sendiri ketika membeli barang itu juga kadang bisa impulsif juga, terutama kalau merasa cocok dengan yang jualan. Mungkin yang jualnya emang pintar dan memang tugasnya dia seperti itu. Jadi kadang-kadang begitu saya keluarin uang untuk bayar, pas pulang saya pikir, aduh sialan, ini barusan keluar uang berapa banyak ya. Tahu gitu nggak usah beli barang itu. Pernah Seperti juga itu. ternyata Pernah ya. juga, saya manusia biasa, pasti ada yang kayak gitu ya. Tapi intinya setelah pulang itu diambil hikmahnya, oke ya sudah, usahakan untuk tidak terulang lagi. Seperti ya pasti adalah ngalamin hal-hal seperti itu. Oke. Ini Hmm. kan yang Mas Safir bagikan biasanya Iya. ke klien langsung. Mm. Beda nggak sih sama kalau Mas Safir bawa materi nih pas seminar? Beda, beda, beda. Jadi biasanya pada saat seminar itu ada orang dari berbagai macam jenis penghasilan atau orang gajinya beda-beda. Ketika seminar itu biasanya yang mengundang adalah perusahaan, dan ketika perusahaan yang mengundang itu pesertanya adalah karyawan dari berbagai level, dari staff sampai manajer, kadang-kadang di atasnya manajer juga ikut, dan mereka punya penghasilan beda-beda dan juga gaya hidupnya juga beda-beda. Sehingga butuh satu topik yang memang lebih aman untuk bisa diterima oleh semua orang. Tapi intinya biasa kalau seminar problemnya sama. Biasanya adalah HRD mengundang saya seminar, kadang karena mereka punya agenda atau punya kepentingan bahwa bagi karyawan, mereka ingin kasih tahu ke karyawan bahwa penghasilan yang kalian dapatkan dari perusahaan itu cukup loh. Wow. Jangan minta naik gaji lagi ya. Supaya cukup, ini cara mengatur ya. Kita undang perencana keuangan berikut ini. Lebih ke supaya nggak minta gaji. Lebih ke supaya itu ya. Wow. Itu mungkin ya ekstrimnya seperti itu ya. Walaupun saya di acara itu saya nggak terang-terangan bilang jangan minta naik gaji. Nggak gitu ya. Tapi intinya adalah yang lebih saya katakan bahwa penghasilan yang Anda dapatkan itu cukup kalau dikelola dengan cara seperti ini, dan ini. Gitu. Kalau tadi kita ngomongin soal pinjaman dan utang gitu, itu Iya. kan makin kesini juga kayaknya makin advance cara kita Yes. bisa memperoleh pinjaman. Betul. Nah, kalau dari pandangan financial planner sendiri, itu tuh sebenarnya
sebenarnya boleh nggak sih, Mas? Tahu nggak, ini kalau kalau Anda tanya ke saya seorang financial planner dengan financial planner lain Anda tanya, itu jawabannya bisa beda-beda. Tapi Mhm. karena Anda tanya saya, jadi saya akan jawab versi saya. Jadi gini, kalau buat saya netral, terhadap utang itu saya netral. Kenapa? Karena kalau kita bicara utang, produk-produk utang itu adalah produk-produk yang dapat restu kok di OJK, terdaftar di OJK gitu ya. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa utang itu jelek dan lain sebagainya, tidak. Ya, banyak orang beli rumah itu pakai kredit. Mhm. Kredit itu adalah utang. Banyak konglomerasi atau usaha itu ambil utang di perbankan, itu juga utang. Jadi kalau pandangan saya terhadap utang itu netral, entah mau utangnya ambil di bank, entah utang yang ambil di online, itu netral, tinggal tergantung penggunaannya seperti apa, penggunaannya untuk apa. Nah ini yang menarik adalah banyak orang ketika mereka keluar uang untuk dua hal, kalau nggak butuh, ingin. Kalau nggak wajib, jadi wajib butuh Mhm. ingin gitu ya. Nah banyak orang ketika dia membeli atau mengambil utang, yang dia lakukan adalah dia mengambil utang untuk membeli atau membayar yang dia inginkan. Satu, 2, 3 kali, 4 kali masih oke. Tapi seringkali yang dia inginkan tuh angkanya besar, harga mahal. Udah gitu kadang berkali-kali, Mhm. berkali-kali, berkali-kali. Tapi kalau wajib dan butuh itu oke sih sebetulnya nggak apa-apa. Tapi kalau yang kita ambil utang untuk yang ingin, tolong dijaga. Apalagi, nah ini dia. Kalau misalnya sudah ada kata-kata misalnya kaitannya dengan rumah, ini misalnya kaitannya dengan rumah. Sebetulnya kalau kita bicara rumah, yang kita butuhkan sebetulnya adalah tempat tinggal, bukan rumah milik sendiri. Perhatikan baik-baik. Yang kita butuhkan adalah tempat tinggal. Tempat tinggal Anda bisa beli, Anda bisa sewa. Mhm. Tapi banyak orang di Indonesia itu salah paham. Saya butuh tempat tinggal berarti saya harus beli rumah milik sendiri. Jadi buat saya, yang kita butuhkan sebetulnya tempat tinggal, rumah milik sendiri itu sebetulnya keinginan. Wow, jadi pandangan Mas Safir sendiri terhadap rumah itu Iya, nggak harus punya? tidak harus punya, Anda bisa sewa. Oke, kenapa Hmm, memilih sewa dibanding punya? Ini disclaimer karena yes, banyak banget di Indonesia tuh betul. masih, oh kalau, udah settle harus punya rumah gitu, Yes. apalagi kalau mau berkeluarga. Ini lucu biasanya orang udah settle, penghasilan besar segala macam berarti harus punya Mhm. rumah milik sendiri, harus Mhm. punya mobil milik sendiri Mhm. dan mobilnya harus kalau bisa merek tertentu, mungkin merek Jerman mungkin seperti itu ya. Makin tinggi, makin ini juga gitu ya. Malah sebetulnya buat saya adalah kalau kita bicara rumah, saya tidak mengatakan ini kalau rumah ya saya tidak mengatakan orang sebaiknya tidak beli rumah, tidak. Saya tidak mengatakan itu. Saya mengatakan bahwa sebetulnya secara kebutuhan kita butuh tinggal di sebuah rumah, tapi kalau kita memutuskan untuk beli itu sifatnya sudah ingin. Pertanyaannya, apakah kita tidak boleh membeli yang ingin? Boleh, tapi pastikan memang kita sudah yakin bahwa kita memang ingin membeli itu dan ingin mewujudkan keinginan kita. Dan kemudian yang kedua adalah kalau kita ingin membelinya dengan cara kredit atau KPR, tolong hati-hati. Kenapa? Karena penghasilan orang nggak ada yang tahu. Contoh Anda ambil KPR 5, 10 tahun misalnya, sekarang mungkin penghasilan kita aman-aman aja, ya, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, nggak ada yang tahu apa yang bisa terjadi dan tiba-tiba kita nggak bisa bayar, repot. Boleh, tapi kapan? Ya tentunya kalau misalnya kita ada uang lebih, intinya dengan kita mengeluarkan uang untuk beli rumah, tidak mengganggu 3 hal pokok. Apa itu 3 hal pokok? Buat saya, makan, makanan, sekolah, sama kesehatan. Banyak orang membeli rumah dengan cara kredit, tapi cicilan kredit rumahnya itu mengganggu salah satu dari 3 ini. Sekolahnya dia nggak bisa bayar, kemudian apa tadi, kesehatannya juga dia nggak bisa bayar, kemudian makanan juga dia nggak bisa bayar. Maka sebaiknya tidak usah kredit rumah dulu, sewa saja nggak ada masalah kok. Sebagai dokter keuangan nih, Mas Safir, penerapannya sendiri untuk keluarga gimana nih dan pribadi? Ya, tadi Glenda ngomong tentang dokter keuangan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dokter itu kita sendiri kadang pernah lihat, saya sendiri kadang suka lihat banyak dokter yang kalau lagi nggak praktek, mereka ngerokok. Dokter ngerokok. Kemudian kedua, kadang-kadang dokter juga kadang-kadang makannya juga telat. Kenapa? Karena sibuk ngelayanin pasien kayak kita-kita Ini ini. nyata nih teman-teman saya Iya. pada telat makan yang dokter. Iya sebenarnya. Atau dia makannya nggak kekontrol ya, Mhm. kolesterolnya tinggi segala macam, padahal dia dokter, seperti itu ya. Kenapa begitu? Karena dokter juga manusia biasa. Nah, dokter sebagai manusia biasa, dia pasti tidak bisa menjalankan saran kesehatan yang dia kasih itu 100% tuh nggak bisa. Saya juga menjalankan untuk di rumah sendiri, walaupun tidak 100% persis seperti yang saya sarankan, karena saya juga manusia biasa. Oke, Hmm. ngomong-ngomong soal keuangan nggak mungkin lepas dari yang namanya investasi Betul. nih Mas Safir Hmm. ya, terutama untuk sahabat Meraset mungkin boleh bagi tips investasi sendiri nih dari Mas Safir? Jadi kalau kita bicara investasi, investasi itu pada intinya adalah sebuah sebuah
cara, sebuah usaha untuk memperbesar atau mendapatkan keuntungan dari uang yang kita bayarkan, kan begitu ya. Dan yang menarik adalah kalau investasi itu ada 2 macam, kita bisa investasi ke produk-produk fixed income, pendapatan tetap, maupun ke produk-produk yang harganya naik turun, yaitu namanya growth income ya. Seperti saham, reksadana itu growth income. Walaupun begitu, saham juga memberikan fixed income seperti dividen, seperti itu. Jadi intinya adalah kalau masih muda, pilihlah yang growth income. Ya, kalau wis tuwek sudah mau pensiun gitu, pilihlah yang fixed income. Kenapa? Karena kalau masih muda dengan memilih growth income, potensi hasilnya lebih besar sehingga ya dia bisa mengakumulasi kekayaannya lebih banyak dari sejak muda. Kalaupun dia nilai investasi menurun, dia masih punya waktu yang cukup banyak untuk memperbaiki investasinya karena dia masih muda. Tapi kalau misalnya dia sudah mendekati pensiun, banyaklah fokus investasi pada yang fixed income seperti deposito, obligasi, atau rumah disewakan. Itulah kenapa kebanyakan yang jaga kos-kosan itu pensiunan. Kenapa? Karena pensiunan itu butuh fixed income dari kita penghuni kos-kosannya. Oke, untuk Mas Safir sendiri pilihan instrumen investasinya apa? Saya senang reksadana, saya senang saham, ya. Dan kalau saham itu menarik kenapa? Karena pada saham saya bisa memilih langsung sektor-sektor yang saya sukai, gitu ya. Kalau misalnya saya naksir sektor properti, saya naksir sektor retail, saya bisa milih sendiri saham-saham mana yang saya sukai. Kemudian pada reksadana juga menarik kenapa? Karena pada reksadana saya bisa serahkan uang saya untuk dikelola oleh orang yang jagoan. Jagoannya siapa? Si manajer investasi. Dia udah punya pengalaman, dia bisa pilih saham mana yang bagus, dia bisa pilih obligasi mana yang bagus. Saya tinggal dapat reportnya saja, naik turun harga NAB-nya seperti apa. 2 itu saham dan reksadana. Oke, ada nggak sih tips keuangan yang mungkin nggak common nih, tapi menurut Mas Safir ini penting nih untuk sahabat Terasa tahu? Nomor 1 adalah bahwa semakin mindset keuangan zaman dulu adalah semakin penghasilan kamu semakin besar, semakin naik karir kamu. Kalau zaman dulu, semakin orang dipaksa oleh kondisi sosial, oleh sekitarnya untuk membeli barang. Dia beli rumah, dia makin naik karirnya, dia ubah ke rumah lebih besar. Mobil dia ubah ke mobil lebih banyak ya. Zaman sekarang, coba dibalik. Tips keuangan dari saya adalah untuk kamu sukses dan terlihat sukses, kamu tidak harus membeli banyak barang. Kamu tidak harus membeli rumah, kamu cukup berinvestasi lebih banyak. Nanti dari hasil investasi itu silakan kalau kamu mau beli barang ini, barang itu, dan lain sebagainya. Nomor 2, kalaupun kamu beli rumah, kalaupun kamu mau beli properti, jangan sampai mengganggu 3 hal ini, ya, pendidikan anak, kesehatan juga, dan makanan. Kalau kamu beli rumah, tapi salah satu dari ketiga ini terganggu, stop cicilan rumahmu, gitu ya. Dan kemudian ketiga, kalaupun kamu ingin punya rumah sendiri, yang menarik yang juga bisa dipertimbangkan adalah beli tanahnya saja, lalu bangun atasnya pelan-pelan, sehingga itu lebih murah juga. Kemudian keempat adalah bagi anak muda zaman sekarang, perbanyak pengetahuan di berbagai bidang. Jangan menjadi spesialis, jangan menjadi terlalu spesialis, harus terbuka kepada banyak sekali bidang, sehingga next time ada resesi, ada pandemi, dan bidang dia lagi turun, dia bisa pindah, dia bisa pivot ke bidang lain untuk dapat penghasilan. Oke, dan jangan lupa diinvestasiin Dan ya. jangan lupa diinvestasikan. Oke, Mas Safir, sebelum kita mau ke segmen games, Yes. ada satu pertanyaan terakhir ya. Oke. Definisi sukses untuk Mas Safir Senduk. Definisi sukses tuh buat saya tuh bisa, ini mungkin klise ya gitu, tapi buat saya punya banyak sekali orang-orang di dekat saya yang saya sayangi ya. Saya punya keluarga, entah keluarga ke bawah, punya keluarga ke atas. Saya bisa sering menghabiskan waktu dengan mereka, itu yang saya sukai gitu ya. Buat saya sukses tuh bukan perkara penghasilan saya harus segini, bukan perkara saya harus punya mobil merek ini, mobil merek itu, tidak. Bukan perkara saya harus punya barang ini, tidak. Tapi saya bisa lebih banyak menghabiskan waktu bersama mereka, lebih banyak jalan-jalan, tidak harus ke tempat-tempat yang ini, tapi yang penting jalan-jalan itu yang penting ngumpulnya. Dan buat saya, semakin saya bisa sering menghabiskan waktu untuk hal-hal itu, buat saya itu udah sukses. Oke, terima kasih ilmunya kasih. ya, Mas Safir. Dan kita menuju ke segmen games. Sudah Oke. siap? Segmen gamesnya adalah kata dengan awalan. Oke. Oke, kata pertamanya bu. Budak. Buku. Tada! Ya. Oke, grogi nih ya Mas Safir. Oke, kita menuju ke kata kedua. Oke. Halo. Kata kedua an. Anda, Andong. andalan, Angan. angin, Anting. andai,
Hebat, kamu hebat. Sering kalah soalnya. Kamu sih kalah ya. Yang berikutnya le. Le, Le atau le? lemah, Lelah, lemas. love, nggak tahu. Penentuan. Ah. Oke, terakhir de atau de? Depan, Dekok, derap, Hah? derap, detik, detak, denting. dep. Congrats Mas Safir. Thank you banget. Thank you. Sudah sharing ilmunya di The Masters. Sama-sama. Kapan-kapan kita main game lagi. Oke, siap. Itu dia sahabat Wirasat perbincangan kita bersama dengan Safir Senduk di Hidden Masters. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa di-share, di-like, komen, dan juga subscribe ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye-bye.